Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, selenggarakan kegiatan diseminasi konten positif dengan tema pengendalian dan penanganan zoonosis, di Gedung Serbaguna Kalurahan Banyuraden Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Sudarisman Sarjana Teknik Lurah Banyuraden dan menghadirkan narasumber Dr. Hajah Yuni Satya Rahayu anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Riris Andono Ahmad Direktur Pusat Kedokteran Tropis FKKMK Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Dr. Hewan Muhammad Arfiansyah Listiawan dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia Yogyakarta. Penyakit yang menular ke hewan ke manusia yang dikenal dengan penyakit zoonosis disosialisasikan dan didiskusikan. Penanganan zoonosis memerlukan kerjasama yang sangat erat dari berbagai bidang yang terkait antara kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Zoonosis merupakan penyakit yang dari manusia ke hewan dan sebaliknya. Perlu diantisipasi sejauh mungkin, mengingat kita sudah mendekati hari korban. Saya sangat berharap kepada semua peserta, hasil kegiatan ini untuk digetok tularkan kepada warga lingkungan, tutur Lurah Banyuraden. Yang pada kesempatan pagi siang hari ini sudah memenuhi undangan untuk kegiatan pada pagi siang hari ini. Juga kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dewan dan Dinas dari Kominfo DIY yang pada kesempatan ini menyelenggarakan kegiatan yang bagus, di mana beberapa hari lagi kita akan menyelenggarakan perayaan Hari Raya Idul Adha yang tentu saja sangat berhubungan dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban. Tentu saja harapan kami para narasumber bisa menjelaskan apa sosialisasi ini antara manusia, hewan, dan harus bagaimana sehingga semua bisa aman, lancar. Tentu saja kita masyarakat itu awam untuk kesehatan hewan dan juga hubungannya dengan manusia yang tentu saja di alam yang sama kita berdampingan. Kadang Bapak Ibu juga memelihara hewan piaraan. Bagaimanapun juga kita harus tahu bagaimana harus mensikapi apapun titik aman semuanya. Untuk itu semoga kegiatan nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu seluruh masyarakat dan juga pencerahan dari Bapak Ibu narasumber semoga nanti bermanfaat untuk semuanya. Maka hari ini melalui narasumber yang ada, kita ingin menyampaikan kepada warga masyarakat tindakan-tindakan nanti yang perlu dilakukan ketika ada PMK, ada rabies, kemudian juga antraks di tempat kita misalnya, apa yang harus dilakukan. Nah, monggo kegiatan ini merupakan pokok-pokok pikiran DPRD yang saya cukup banyak bekerja sama dengan Dinas Kominfo tahun 2024 ini berkaitan dengan konten positif dalam rangka untuk melakukan diseminasi berkaitan dengan informasi. Kalau hari ini kita berbicara tentang zoonosis, bagaimana pencegahan pengendaliannya, kemudian bagaimana mengupayakan agar masyarakat ini menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam rangka untuk penanganan bahaya zoonosis, bahaya penyakit-penyakit yang ditularkan oleh binatang agar kita semua tidak terkena. Karena kita semua tahu Bapak Ibu, penyakit antraks itu meskipun mungkin ya binatangnya itu sudah dikubur, itu bisa bertahan bertahun-tahun ya. Jadi kenapa misalnya 2012 sudah dikubur tapi muncul kembali kemarin di tahun kalau 2019 apa? Mulai muncul kembali tahun 2019. Nah, ini apa yang harus dilakukan?
apakah perlu semenisasi? Katanya perlu begitu ya. Katanya hewan yang sudah dikubur mati ini kemudian disemen, menandakan bahwa di sini memang ada binatang yang dikubur karena penyakit antrak. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan karena ini penting ya. Ini kan para peternak ya, sehingga memang harus mengetahui misalnya bagaimana nanti melakukan pencegahan agar warga masyarakat tahu bahwa yang kita hadapi ini adalah penyakit antrak atau penyakit lain begitu. Monggo. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti memberikan kesadaran dan informasi baru kepada Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk penanggulangan bahaya penyakit dari binatang yang bisa menyebabkan kemudian mengganggu kesehatan warga masyarakat. Terima kasih. Matur nuwun Pak Edi untuk pertanyaannya. Jadi kalau tadi terkait sampah memang ini jadi problem kita semua ya saat ini juga. Nah, terkait zoonosis ini sebetulnya yang potensial untuk ditularkan dari melalui sampah, kalau Bapak masih ingat tadi penjelasan dari kami terkait leptospirosis sebetulnya. Karena ya kita tahu kalau sampah di sekitar kita banyak, itu menjadi tempat yang nyaman untuk tikus bisa berkembang biak ataupun membawa atau tinggal di sekitar situ. Dan itu saja. Dan kita masih jadi misteri sebetulnya adalah seberapa jauh sih sebetulnya tikus ini bisa berjalan gitu ya. Kok kadang-kadang kasusnya yang kita temui itu misalnya di lingkungan yang ada leptospirosisnya di sana, tapi yang sakit kok di tempat yang jauh. Nah ini yang jadi masih jadi pertanyaan kami. Sehingga itu tadi untuk potensi sampah yang paling sering muncul adalah untuk terkait zoonosis adalah potensinya adalah leptospirosis. Selain itu mungkin ada disease yang lain yang juga ditularkan oleh vektor, misalnya kita tahu kalau ada sampah berarti di situ ada kemungkinan lalat, nyamuk dan lain sebagainya yang juga kecoa. Tentu saja penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan ini berpotensi juga untuk menularkan sakit ke manusia. Misalnya paling sering itu adalah yang terkait gastrointestinal atau terkait saluran cerna misalnya. Taruhlah diare, baik itu disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi maupun ya yang tidak bersih gitu, yang terkontaminasi. Ataupun ada juga terkait tipes, misalnya tifoid itu juga potensi bisa ditularkan tadi melalui kebersihan lingkungan yang masih kurang. Sehingga harapannya sebetulnya saat ini saya yakin sebetulnya di masyarakat juga sudah mulai disosialisasikan bagaimana mengelola sampah dengan baik. Setuju sih. Yang rentan untuk di tempat pembuangan sampah itu adalah leptospirosis, gitu. Karena kalau untuk antraks sendiri kan tadi Pak, dia harus ada sporanya dulu. Biasanya dia nempel di tanah, nempel di rumput. Dia kemudian dimakan oleh sapi. Walaupun di beberapa tempat penampungan sampah itu ada sapi yang dilepas liarkan ya, untuk makan sampah. Tapi selama tidak ada spora ataupun riwayat sapi riwayat antrak di situ, itu saya kira tidak akan ada antrak di situ. Yang paling dikhawatirkan adalah leptospirosis tadi.